Tuhan Yesus, hari ini sebagai umat-Mu, kami sungguh bersyukur atas kesempatan yang Tuhan kembali berikan bagi kami semua untuk menikmati perjumpaan dengan Tuhan dan juga dengan sesama kami dalam persekutuan ibadah. Kami yang bersyukur ingin menaikkan pujian kami kepada-Mu ya Tuhan, karena kebaikan dan kasih-Mu yang senantiasa boleh kami rasakan dalam hidup kami. Dan biarlah syukur dan juga sukacita yang boleh kami rasakan pada hari ini Tuhan sempurnakan semuanya dengan kembali memberkati kami semua, khususnya melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Hadirlah bagi kami melalui firman Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami agar kami mampu memahami kehendak Tuhan melalui firman pada saat ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Umat Tuhan, saya undang berdiri. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai 28. Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai 28 yang menyatakan kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang Sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak, saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan, sebagian besar atau mungkin bahkan semua kita pasti pernah mendengar atau menyaksikan atau mengetahui tentang salah satu kelompok, kelompok pelawak begitu ya, kelompok komedi yang bernama Warkop. Kira-kira ada yang belum pernah nonton filmnya Warkop enggak? Saya rasa semua sudah pernah, begitu ya. Sudah pernah menyaksikan film Warkop.
atau Warkop DKI, Warung Kopi Dono Kasino Indro. Semua pasti pernah, karena setiap tahun sepertinya film-filmnya diulangi terus, ya, sehingga mengingatkan kita dan juga menghibur kita karena lawakan-lawakan ke komedi-komedi yang diberikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, salah satu film yang dimainkan oleh Warkop atau grup Warkop ini berjudul Kesempatan dalam Kesempitan. Mungkin Bapak Ibu nonton film itu, ya. Saya nggak mau membahas secara detail film itu, tetapi yang jelas bahwa film itu mau memberikan pesan kepada kita semua bahwa kadang-kadang dalam kehidupan kita ini ada orang-orang yang suka mengambil kesempatan di tengah-tengah peluang-peluang yang kecil, peluang-peluang yang sedikit. Baik itu kesempatan yang bermotif baik, bermotif positif, tetapi juga kesempatan-kesempatan yang punya motif negatif, motif yang tidak baik. Motif yang biasanya berhubungan dengan kepentingan diri sendiri, dengan keuntungan diri sendiri. Nah, apa yang kemudian disampaikan dalam pesan film tersebut, kalau kita bersama-sama merenungkan, seringkali juga terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan banyak juga yang kemudian lebih mengarah kepada kesempatan-kesempatan yang diambil untuk kepentingan diri sendiri. Apalagi di masa pandemi ini, ya. Bapak Ibu Saudara bisa menyaksikan begitu banyak persoalan-persoalan yang terjadi yang menunjukkan bahwa ada orang-orang yang sepertinya mengambil kesempatan dalam kesempitan, mengambil kesempatan di dalam pandemi yang sedang terjadi. Saya ingat waktu awal-awal pandemi, Bapak Ibu Saudara pasti pernah merasakan bagaimana cari masker itu susah. Betul ya? Cari masker itu setengah mati, habis di mana-mana, kemudian ada, kalaupun dia ada, kemudian harganya menjadi melambung tinggi. Masker yang seperti saya gunakan ini, yang kalau sekarang mungkin harganya nggak seberapa begitu ya, tapi di masa itu bisa harganya satu kotak itu ada yang sampai jutaan rupiah. Artinya kan dari kasus itu kita belajar ada orang-orang juga yang ternyata mengambil kesempatan di tengah-tengah pandemi yang sedang terjadi, menjual masker dengan harga yang luar biasa tinggi untuk kepentingan diri. Kita juga mungkin pernah melihat bagaimana dalam berita-berita yang ditayangkan oksigen yang sangat digunakan, yang sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang terpapar COVID itu bisa sangat jarang ditemui. Yang ada adalah bahwa ada orang-orang yang pertama ada orang-orang yang menjual harganya tinggi, bahkan ada kasus-kasus yang menunjukkan ada orang-orang yang mencoba untuk memalsukan oksigen itu. Saya pernah melihat berita menayangkan ada orang yang mengganti tabung oksigen gitu ya. Kemudian ya ini mirip-mirip lah dengan kasus gas LPG juga seperti itu. Itu kasus-kasus yang terjadi. Belum lagi kemudian pemanfaatan dana-dana bantuan yang kemudian kadang-kadang dikorupsi, kadang-kadang dikurangi. Itu kan berarti bahwa kondisi-kondisi terkadang membuat orang juga bisa mengambil kesempatan untuk diri sendiri, tidak memikirkan orang lain, gak peduli sama orang-orang di sekitarnya. Yang penting saya mendapatkan hal yang enak, yang penting saya nyaman, orang terserah. Bapak Ibu Saudara, Yohanes sebenarnya punya kesempatan untuk itu. Yohanes, kalau kita baca perikop bacaan kita hari ini, punya peluang untuk mengambil kesempatan itu.
Jadi Yohanes itu sebenarnya di dalam cerita yang disampaikan dalam perikop ini punya peluang untuk bisa memanfaatkan situasi untuk dirinya sendiri. Kenapa saya katakan begitu? Kita lihat bersama-sama. Kisah ini diawali dari sebuah fakta bahwa dikatakan ada imam-imam, ada orang-orang Lewi yang diutus untuk bertanya kepada Yohanes tentang dirinya. Jadi kalau dalam bahasa zaman sekarang itu para orang-orang Yahudi itu lagi kepo, lagi mau tahu banget tentang Yohanes. Karena memang yang dilakukan Yohanes sepertinya agak menghebohkan waktu itu. Sampai kemudian ada orang-orang yang diutus untuk bertanya kepadanya, itu kan artinya ada hal-hal yang dilakukan Yohanes yang memang menghebohkan waktu itu. Kita lihat kemudian bagaimana dalam keingintahuannya para imam-imam, orang-orang Lewi itu menduga-duga tentang siapa itu Yohanes benar. Sehingga muncullah 3 dugaan yang kemudian diungkapkan dalam pertanyaan. Yang pertama, mereka menduga Yohanes ini adalah Mesias. Yang kita lihat pertanyaannya kan, siapakah engkau? Dijawab oleh Yohanes, aku bukan Mesias. Jadi ada gambaran waktu itu orang-orang bertanya, ini jangan-jangan Yohanes ini Mesias yang kita tunggu bersama-sama, yang kita nantikan akan membebaskan kita. Yang kedua, mereka juga menduga di dalam ayat 21 bahwa Yohanes ini adalah Elia. Dan dugaan yang ketiga, Yohanes dianggap sebagai nabi yang akan datang. Karena berdasarkan nubuatan dalam kitab Mika itu disebutkan ada sosok nabi yang akan datang untuk memperbaharui kehidupan orang-orang Israel pada saat itu. Jadi bayangkan waktu itu, artinya Yohanes punya kesempatan, punya peluang untuk memanfaatkan situasi itu. Kalau saja kemudian Yohanes menjawab, iya, saya ini Mesias. Kira-kira apa yang akan terjadi kepada Yohanes waktu itu? Mungkin saja orang percaya kepadanya kan? Nah, kalau orang sudah percaya dia Mesias, atau mungkin kemudian kalau dia ditanya saya Elia atau saya Nabi, itu semua orang bisa percaya. Artinya ada peluang untuk Yohanes bisa mendapatkan kehormatan, bisa mendapatkan penghargaan, atau mungkin bisa mendapatkan pengikut-pengikut, dan juga bisa mendapatkan uang atau harta. Jadi kesempatan itu ada. Jadi Yohanes punya kesempatan untuk bisa memanfaatkan situasi untuk dirinya sendiri, untuk keuntungannya sendiri. Tetapi kita lihat, ternyata Yohanes tidak memanfaatkan situasi, tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan. Yohanes tidak menjadi pribadi yang kemudian mengambil situasi itu untuk menguntungkan dirinya sendiri. Inilah pelajaran pertama buat kita semua. Jangan suka mengambil keuntungan untuk diri sendiri. Jangan suka kemudian mengambil peluang-peluang untuk memperkaya diri, untuk kepentingan dan keuntungan diri kita sendiri. Karena kadang-kadang secara tidak kita sadari atau kita sadari juga, kita melakukan itu. Kemarin dalam persiapan saya ambil contoh begini. Bapak Ibu misalnya, Bapak Ibu punya keluarga, seorang anggota polisi, misalnya punya pangkat, gitu ya, punya jabatan tinggi, misalnya sudah perwira lah. Tiba-tiba Bapak Ibu di jalan sedang naik kendaraan dicegat oleh patroli polisi. Kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan dengan situasi itu? Telepon ya, telepon saudara. Padahal udah tahu ini salah.
Sudah tahu ini, kenapa kemudian dia nggak punya SIM, nggak punya STNK, nggak pakai helm, diberhentikan oleh patroli polisi, tetap saja kan kita telepon. Kenapa? Karena kita merasa bahwa itu adalah kesempatan buat kita. Itu peluang yang bisa kita ambil. Hal-hal seperti itu kadang-kadang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari juga. Kita lebih mementingkan diri kita sendiri, kita lebih mementingkan kepentingan kita daripada kemudian kepentingan orang banyak dengan mengambil kesempatan-kesempatan untuk juga peluang-peluang itu untuk diri kita sendiri. Jadi hari ini kita diingatkan pelajaran pertama buat kita, Bapak Ibu Saudara, janganlah kita menjadi orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Kalau dia positif sih oke-oke saja begitu ya. Karena bisa juga bermakna positif. Misalnya ada orang, ada pekerjaan yang memang ditawarkan, orang-orang nggak ada yang mau, ya kita ambil gitu kan. Tapi kalau hal yang negatif ya jangan. Belajarlah dari Yohanes. Nah, hal yang kedua yang kemudian juga menjadi pelajaran berharga buat kita dari sosok Yohanes adalah bahwa dia tetap menjadi pribadi yang jujur. Kita lihat jawabannya atas pertanyaan-pertanyaan mereka waktu itu. Siapakah dirimu? Aku bukan Mesias. Apakah engkau Elia? Apakah engkau nabi yang akan datang? Bukan. Ini jawaban yang menunjukkan bahwa Yohanes berkata jujur dan tetap menjadi orang jujur dengan komitmen dirinya. Kembali ini dihubungkan dengan tadi yang pertama. Dia nggak ngambil kesempatan itu. Dia tidak memanfaatkan situasi itu untuk dirinya sendiri. Tapi dengan tetap jujur mengatakan, oh iya, saya bukan Mesias, saya bukan Elia, saya bukan nabi yang akan datang. Kejujuran menjadi pelajaran buat kita semua. Sebuah tindakan yang kadang-kadang tidak mudah dilakukan. Jujur mengakui bahwa kita salah. Jujur dengan segala kondisi-kondisi yang kita hadapi. Kadang-kadang itu sulit saat kita harus menghadapi situasi-situasi yang tidak menyenangkan buat kita. Tapi kita belajar bagaimana Yohanes mengajarkan kita untuk terus-menerus berkata jujur dalam kehidupan kita. Dia mengatakan dia bukan seperti yang diduga orang-orang. Kemudian dia jawab kepada orang-orang itu, dikatakan dalam ayatnya yang ke-23, berdasarkan apa yang disampaikan oleh kitab Yesaya 40 ayat 3, dia katakan, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Jadi dia tidak kemudian mengaku bahwa dia Mesias, dia tidak mengaku dia Nabi, dia tidak mengaku dia Elia, tapi dia mengaku bahwa saya ini hanya orang yang berseru-seru. Kalau dalam bahasa istilah sekarang ini, apalah aku begitu ya. Aku cuma mahan rempeyek. Aku ini bukan siapa-siapa. Jadi artinya pernyataan ini ingin mengatakan juga bahwa Yohanes memberikan pelajaran ketiga buat kita setelah kita belajar tentang tidak mengambil kesempatan untuk kepentingan diri sendiri. Yang kedua tetap jujur, dan yang ketiga kita belajar juga untuk rendah hati dalam hidup kita. Yohanes ini meskipun dia mengatakan aku hanyalah orang yang berseru-seru, kita tahu tugasnya ini mulia, tugasnya ini hebat, tugasnya ini luar biasa, peran yang diberikan kepadanya itu luar biasa. Tapi dia tidak menyombongkan itu semua.
Dia tetap menjadi pribadi yang rendah hati bahwa aku ini bukan siapa-siapa. Aku hanya menyiapkan jalan buat Sang Mesias yang dikatakan sangat mulia itu. Bahkan digambarkan di ayat 27, membuka tali kasutnya pun aku nggak layak. Jadi kita belajar juga untuk rendah hati dalam kehidupan kita. Sebuah sikap yang kadang-kadang juga sulit untuk kita lakukan. Kita seringkali malah jadi pribadi-pribadi yang senang sekali menyombongkan diri kita dengan apa yang kita punya, apa yang kita mampu, apa yang kita beri. Itu menjadikan kita pribadi-pribadi yang suka sombong. Kita nggak belajar untuk rendah hati, mengakui kalau kita salah, kalau kita punya kekurangan, kita punya kelemahan. Jadi belajarlah untuk juga kita menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Kadang-kadang ada prinsip juga yang membuat orang nggak bisa rendah hati. Ibu pernah dengar prinsip biar miskin asal sombong? Ada juga kan? Pernah dengar seperti itu ya? Ini sudah nggak ada yang disombongkan, tetap sombong juga. Kadang-kadang ada orang-orang juga seperti itu. Nantinya kita hari ini diingatkan oleh Tuhan melalui Yohanes Pembaptis. Kita belajar untuk senantiasa tidak hanya memikirkan diri kita sendiri, tetapi menggunakan segala kesempatan itu untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah Tuhan yang dimuliakan, bukan kita. Hanya ada lagu kan? Lagu dulu sekolah minggu. Dia harus makin bertambah, Tuhan harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Itu kan lagu yang memang benar-benar mengajar kita yang dimuliakan Tuhan, bukan kita. Ini sayangnya kan sekarang banyak orang mau melayani supaya tampil, mau menunjukkan diri saya hebat, saya bisa. Ini kadang-kadang di sebagian gereja itu yang namanya jadi majelis, itu jadi prestise, bukan prestasi. Kalau prestise itu artinya cuma kehormatan buat bergaya begitu ya. Tiap minggu bisa pakai jas, bisa di mimbar, dilihat orang gitu. Padahal juga akhirnya banyak orang-orang seperti itu jadi majelis gereja, bukan jadi majelis jemaat. Ada yang masih ingat bedanya majelis jemaat dengan majelis gereja? Kalau majelis jemaat itu majelis yang melayani jemaat. Dia hadir juga di rumah-rumah jemaat. Tapi kalau majelis gereja, yang dia layani cuma hari Minggu di gereja, cuma kelihatan waktu ibadah. Jadi kalau kunjungan nggak pernah, gitu ya. Kalau ada jemaat sakit ya nggak pernah dikunjungi. Kenapa? Karena merasa itu cuma prestise. Nggak ingat kembali bahwa kita ini siapa. Kita bukan siapa-siapa. Setiap pelayan-pelayan Tuhan yang hebat yang diceritakan dalam Alkitab nggak pernah menyombongkan diri. Yohanes hebat, dia nggak sombong. Kalau Bapak Ibu juga lihat Paulus yang ditulis, nggak pernah dia sombong mengatakan, oh ini aku hebat tuh Paulus, aku bisa mengkristenkan banyak orang. Kota-kota bisa jadi pengikut Kristus karena aku. Bisa saja kan Paulus begitu. Tapi nggak pernah dia mengatakan begitu. Karena memang orang-orang yang besar, orang-orang yang punya karya besar itu bicaranya nggak banyak. Kalau orang-orang yang bicaranya banyak, ya nilai sendirilah. Jadi kita belajar yang pertama, manfaatkan situasi buat memuliakan Tuhan, bukan buat memuliakan kita. Kita belajar juga terus mempertahankan diri kita dalam kejujuran dan ketulusan. Meskipun kadang-kadang kita harus menghadapi situasi yang berat. Kadang-kadang kan kalau ada
kesulitan hidup membuat kita jadi orang-orang yang tidak jujur. Orang Indonesia itu kadang-kadang kan seringkali seperti itu katanya. Kalau ada yang namanya bantuan itu semua pura-pura miskin supaya dapat bantuan. Sehingga seringkali kita lihat yang punya mobil, yang punya motor, yang datang dengan handphone terbaru begitu ya, itu datang untuk menunggu, mengantri bantuan sosial. Itu berarti kan nggak jujur. Kita belajar tetap jujur, tetap bertahan dalam kejujuran, meskipun itu kadang-kadang membuat kita sulit. Tapi kita percaya bahwa Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatu yang kita butuhkan. Jadi nggak perlu berbohong untuk kemudian untuk kepentingan dan kebutuhan kita sendiri. Yang ketiga tadi kita belajar hiduplah dalam kerendahan hati. Jangan suka menyombongkan diri kita. Tidak ada yang sempurna di antara kita. Setiap kita punya kekurangan, tapi kita juga diberikan kelebihan oleh Tuhan. Sehingga kita harus saling menopang, saling mendukung, saling membantu, saling membahu-membahu satu sama lain. Itulah makna dari persekutuan dalam kehidupan kita. Jadi mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara kita belajar dari firman Tuhan hari ini. Biarlah firman ini memberkati kita semua. Biarlah firman ini benar-benar melekat dalam hati dan pikiran kita semua. Sehingga bukan hanya kita dengarkan, tapi juga kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita semua. Amin.